Hai semuanya, bersama saya Fanya Andita di sini. Selamat datang di podcast kita dari Yayasan Kota Tua Jakarta. Di seri podcast kali ini kita mau bahas tentang narasi dan storynomics tourism. Nah, di sini sudah saya kehadiran dua Bapak Ibu yang sangat istimewa dari Yayasan Kota Tua Jakarta. Ada di sini bersama saya Bapak Dodi. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kalau baik Mbak Fanya. Alhamdulillah. Dan juga di sebelah sana ada Ibu Dina. Terima kasih Ibu sudah datang. Apa kabarnya Ibu? Ini alhamdulillah baik Pak Fanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan hadir bersama kami di sini. Nah, ini juga teman-teman kita mau tunjukin bahwa Bank Indonesia Institute bersama Yayasan Kota Tua Jakarta sudah launching buku mengenai pariwisata dan narasi Kota Tua di sini. Nah, ini bukunya asik banget, menarik banget karena kita nggak cuma sekedar ngomongin sejarah ya, tapi dikemas sedemikian rupa menariknya, membahas juga sampai ke pariwisata dan ekonomi Jakarta itu sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih dalam kita mau ngobrol-ngobrol nih Bapak Ibu. Seberapa penting sih Pak Dodi kita mau tahu nih mengenai narasi yang sudah diciptakan untuk kawasan pariwisata? Apakah narasi itu ada kaitannya dengan branding atau promosi di tempat wisata itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Fanya. Jadi sebenarnya narasi tentang sebuah destinasi ataupun daya tarik wisata mungkin kita lebih mengenal dengan istilah storynomic tourism. Biasanya ini ada satu approachment ataupun suatu pendekatan untuk memasarkan atau marketing sebuah daya tarik wisata. Tapi memasarkannya lewat narasi, kemudian juga bisa mengangkat melalui kekuatan dari daya tarik itu sendiri, baik itu budaya maupun sejarah dan living culture-nya. Pentingnya narasi sebenarnya tidak hanya untuk pemasaran atau branding, tapi kita juga menggunakan narasi ini sebagai suatu landasan untuk memperkuat identitas sebuah daya tarik wisata. Dan kemudian juga ini juga berguna untuk bisa mengedukasi pengunjung atau wisatawan yang datang ke sebuah destinasi. Nah, lebih spesifik kita bicara mengenai Kota Tua Jakarta, kita tahu bahwa kawasan ini adalah sebuah kawasan cagar budaya, kawasan bersejarah yang memang salah satu tujuannya datang ke sini tidak hanya untuk berfoto ataupun mengunjungi satu tempat-tempat, tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu dan belajar banyak mengenai kawasan ini sendiri, gitu. Jadi narasi ini penting juga ya, mungkin cocok banget untuk masyarakat kita sekarang yang cenderung kepo ya. Jadi datang wisata, ini ceritanya apa ya? Nah, ini sudah tersedia di sini narasinya. Oke, menarik sekali tentang storynomics tadi ya. Nah, beralih ke Bu Dina, kita mau tahu nih Bu, sebenarnya tempat wisata Kota Tua tuh kawasannya sejauh apa ya? Sebesar apa areanya? Kenapa bisa disebut kawasan Kota Tua? Boleh cerita Ibu? Kalau ditanya kenapa kawasan Kota Tua, karena memang Kota Tua kan bagian dari Jakarta. Dan sebetulnya pembangunan atau awalnya Kota Jakarta memang berawal dari area sini. Itu sebabnya disebut Kota Tua. Mungkin lebih tepatnya Kota Tua Jakarta, karena Kota Tua ada di mana-mana kan ya. Banyak ya. Jadi Kota Tua Jakarta atau di tempat lain namanya pakai Kota Lama, tapi di sini kita pakai Kota Tua Jakarta. Kedua, Kota Tua Jakarta itu sebenarnya besar. Bukan cuma Fathahillah Square atau Taman Fathahillah. Taman Fathahillah itu adalah ruang terbuka yang terletak di tengah-tengah di antara Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Seni Keramik, kemudian tempat yang terkenal adalah Cafe Batavia. Ada sebuah tempat terbuka, itu namanya Fathahillah atau Taman Fathahillah. Nah, orang tuh ngertinya Kota Tua hanya di situ. Cuman di tengah. Padahal sebenarnya Kota Tua itu gede banget. Mulai dari sebelah utara kita ada Museum Bahari, kemudian Menara Syah Bandar, kemudian ada pelabuhannya sendiri. Sekarang namanya jadi Pelabuhan Sunda Kelapa sejak 1974, ada di buku ceritanya. Kemudian ada kawasan-kawasan yang punya karakteristik khas. Misalnya ada pecinan di Glodok. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai Kampung Arab, walaupun aslinya dia lebih ke Kampung Koja. Jadi namanya masih Pekojan. Jadi banyak banget tempat, bukan cuma sekedar Fathahillah Square. Cuma barangkali informasi yang banyak diangkat atau cerita yang banyak diangkat memang masih Fathahillah Square. Itu salah satu sebab kenapa kita berusaha menampilkan cerita Kota Tua yang utuh di dalam buku. Iya, berarti ini adalah kawasan wisata sebenarnya terintegrasi ya. Maksudnya
nggak cukup nih 1 hari aja kita cuman ke Fathahillah aja, tapi ternyata kita ada sebegitu luasnya nih Kota Tua, dan beneran namanya adalah kota ya, jadi itu besar Zaman dulu sebenarnya. memang kota. Jadi Kota, pusat iya, kota, betul. kemudian pusat kotanya bergerak ke selatan. Perkembangannya bergerak ke selatan. Tuh guys, jadi nggak cuman di Fathahillah aja Kota Tua, tapi bisa menjelajah kemana-mana, bahkan sampai ke Pelabuhan Sunda Kelapa juga ya Bapak Ibu. Nah, ini juga menarik, kita sekarang mau tahu nih, dengan adanya narasi ini sekarang, kira-kira apa nih yang bisa dibuat atau diteruskan dari adanya narasi ini? Mungkin boleh Pak Dodi dulu? Dari hasil kita meneruskan narasi tentang Kota Tua ini, kita tentunya berharap ini tidak hanya sekedar menjadi tulisan di buku, tapi juga bermanfaat bagi baik para pelaku pariwisata di kawasan Kota Tua sendiri maupun juga bagi para pengunjung. Jadi dari narasi yang sudah kita tulis ini, kemudian kita mencoba menurunkannya dalam beragam produk, terutama tur ataupun paket-paket wisata yang tematis, dengan paket wisata yang interpretif ya tentunya, dengan kita mengambil dari banyak cerita-cerita yang sudah dinarasikan dalam buku ini. Seperti misalnya kita sudah mulai mengerjakan beberapa atau sudah menjalankan beberapa paket wisata tematis. Temanya beragam, mulai dari ada tema tentang rempah-rempah, ya, karena kita tahu juga bahwa kawasan kota Batavia dulu ini adalah kota dagang, juga banyak juga pergudangan di mana rempah-rempah yang datang dari bagian timur Indonesia itu kemudian dikapalkan di pergudangan di sini, kemudian dibawa ke Eropa. Nah, itu juga menjadi sebuah tema cerita yang kita angkat dalam produk tur. Kemudian juga ada tentang perbankan tempo dulu, ya, juga ada yang nanti juga tur itu akan dilakukan menggunakan moda transportasi bagi car gitu, atau bis listrik, mobil golf gitu. Kita akan berkeliling Kota Tua, mengunjungi sisa-sisa bank tempo dulu, berikut dengan diperkuat dengan narasi dan cerita-cerita mengenai sejarah perbankan itu sendiri di Kota Tua. Jadi itu kita akan menurunkannya, mengaplikasikannya dalam beberapa aktivitas pariwisata. Kemudian juga tentunya ini berharapnya cerita yang ada di dalam buku ini juga dapat memberikan insight bagi pengunjung yang datang ke Kota Tua. Gitu. Mungkin kalau dari Bu Dina, gimana Bu? Apa yang bisa dibuat, dilanjutkan dari narasi ini? Mungkin jawabannya kurang lebih sama Pak Dodi. Jadi kalau menceritakan kawasan itu kan lebih baik jika dilihat sebagai satu kesatuan. Jadi orang memahami betul. Jadi bukan cuma misalnya datang ke Fathahillah kemudian bilang, ini gedung dibangun tahun sekian, ini gedung dibangun. Terus apa? Kayak gitu. Jadi itu sebabnya buku ini dihadirkan untuk bisa memperjelas cerita-cerita seperti ini. Jadi memang seperti tadi Pak Dodi bilang, yang kemudian harus dibuat adalah sebuah kegiatan atau sebuah produk wisata yang ceritanya lengkap. Jadi orang tidak salah mengerti. Karena misalnya gini, kalau saya tanya sama Mbak, Kota Tua apa sih? Oh, Kota Tua itu kotanya VOC. Apa iya? Begitu. Ya. Kesannya penjajahan. Padahal tidak melulu gitu. Ada berlapis-lapis cerita. Jadi itulah yang harus dan akan kita kerjakan dan beberapa sedang berjalan ya. Berjalan. Itu bagaimana kita menginterpretasikannya ya, Mbak Dina ya. Dan itu justru value-nya harus diantar ke masyarakat, teredukasi ya. Ya. Nah, Bu Dina mau tanya, jadi ada saran nggak buat para pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan yang mungkin juga berurusan dengan Kota Tua Jakarta? Kayaknya harusnya Mas Dodi yang jawab ya. Karena kalau saya dalam bidang pekerjaan saya itu lebih ke community development. Kemudian saya juga lebih banyak bertemu dengan para pengunjung. Oh, oke. Berarti mungkin sarannya ke turis dan pengunjung ya? Betul. Boleh mungkin ada saran apa dulu buat para turis dan pengunjung di Kota Tua Jakarta? Kota Tua atau Jakarta, walaupun moda transportasinya beragam dan mudah aksesibilitasnya, tetapi salah satu concern-nya kan waktu. Bapak, Ibu sibuk, anak punya agenda sendiri ya kan ya.
Coba kalau Mamah misalnya mau janjian sama Mbak ada waktu kapan bisa jalan sama Mamah, gitu kan ya? Nunggu libur juga belum tentu. Jadi nomor satu sarannya adalah organize waktunya, diatur waktunya, kemudian dipastikan kalau mau ke kota tua, saran saya mencari tahu terlebih dahulu. Go show nggak apa-apa gitu, tapi kalau go show udah jalan jauh-jauh terus nggak tahu mau lihat apa, mau ngapain, kan sayang waktunya. Jadi saran saya direncanakan. Sebenarnya itu saran umum, kemana aja mau pergi direncanakan. Mencari tahu supaya kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Jadi kayak bisa bikin mini research dulu ya sebelum berkunjung gitu ya. Jadi jangan datang dengan buta. Ya. Walaupun memang menyenangkan banyak kejutan, tetapi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memang mengeksplor. Tapi kalau orang yang nggak mau tanya gitu, ya udah nggak dapat apa-apa. Jadi nggak dapat apa-apa, malah bosen. Jadi saran saya persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nomor 2, ini sih saya ya namanya ibu-ibu, pegang protokol kesehatan. For the time being, ingat pesan ibu. Ya, ingat pesan ibu. For the time being, masih pegang protokol kesehatan. Di Kota Tua Jakarta itu pengunjungnya banyak banget. Jadi pastikan ibu Anda, suami Anda, istri Anda, putri Anda, putra Anda, pacarnya, semua pegang protokol kesehatan. Gitu. Jadi selain mempersiapkan, mencari tahu apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilihat, pegang protokol kesehatan. Kan nggak mau kan datangin ke Kota Tua, kemudian aduh Kota Tuanya ditutup. Nggak tahu informasi ya. Aduh bahaya ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Dan bergeser ke Pak Dodi, kita tadi sudah dapat saran untuk pengunjung. Kita mau tahu nih Pak, sekarang saran untuk para pelaku usaha atau para pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, mungkin bagi para stakeholders yang ada di kawasan Kota Tua, tidak hanya stakeholders di Kota Tua aja, mungkin seluruh yang ada di Jakarta sadari bahwa kawasan Kota Tua Jakarta ini adalah cikal bakal Kota Jakarta sekarang. Nah, jadi semua didasari dengan kita harus punya sense of belonging terhadap kawasan ini. Ya, kita harus menumbuhkan rasa itu dulu supaya kita tahu bagaimana cara kita memberikan homage ataupun penghormatan kita terhadap heritage yang ada di Kota Tua. Jadi seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah, baik juga dari pelaku industri, masyarakat, media, akademisi, semua yang punya kepentingan dan juga ada di Jakarta ini dengan Kota Tua, mereka harus, menurut saya ya, apa yang dilakukan adalah dengan memahami bahwa kawasan ini adalah kawasan yang harus tidak hanya dilindungi, tapi juga harus dikembangkan dengan hal yang positif tentunya. Ya, salah satu yang kita lakukan melalui sektor pariwisata, misalnya menjadikannya ini tumbuh dan memberikan hasil secara ekonomi juga bagi masyarakat dan semua pihak, dan menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang tumbuh, ya, tidak hanya menjadi death monument, ya, kita hanya bisa melihat bahwa ini ada sisa peninggalan zaman kolonial apa segala, tapi ada jiwa yang bisa ditumbuhkan di dalam kawasan Kota Tua ini, gitu. Berarti sense of belonging itu penting ya dari itu seluruh basic pihak. banget. Itu udah paling basic. Jadi nggak cuman jalan-jalan, cuman senang-senang aja, tapi justru kita ikut melestarikan budayanya itu sendiri ya. Value-nya dijaga tuh teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Dodi dan Bu Dina untuk diskusinya yang sangat seru untuk siang hari ini. Dan seperti anak Jakarta, kita mau tutup dulu dengan pantun. Siap semua. Siang-siang aye minum es belewah. Cakep. Nyok mari kita wisata ke Kota Tua. Yeay, terima kasih banyak semuanya dan sampai ketemu di serial podcast lainnya.